Banyak orang yang mengalami adiksi tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam pengaruh adiksi. Mereka kerap merasa normal sehingga enggan mengubah perilaku ketergantungan mereka. Nah, adiksi ini ternyata tidak hanya tentang kecanduan narkoba, tetapi juga banyak hal yang dapat memperburuk kualitas hidup kita. Sebelum memperburuk kualitas hidup, adiksi harus dihentikan secepat mungkin. Apakah sahabat Mika memiliki kerabat atau teman yang mengalami adiksi atau kecanduan? Daripada bingung harus konsultasi kemana, yuk ke Counter Sehat saja. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Medwin Wisnu Prabowo, psikolog dan sertifikat hipnoterapis dari Mitra Keluarga Kalideres. Selamat datang di Counter Sehat. Apa saja contoh adiksi? Jika merujuk pada definisi secara umum, adiksi atau kecanduan adalah kondisi ketergantungan terhadap suatu hal yang dapat memengaruhi fisik dan mental, serta menimbulkan perubahan pada pola pikir, perasaan, dan perilaku individu tersebut. Banyak orang masih meyakini bahwa adiksi adalah tentang ketergantungan terhadap narkoba. Padahal ada dua kategori adiksi, yaitu adiksi zat dan adiksi perilaku. Contoh dari adiksi zat adalah adiksi terhadap alkohol, ganja, sabu, kokain, stimulan, halusinogen, tembakau, kafein, zat lem, dan lain-lain. Sementara contoh dari adiksi perilaku adalah adiksi video game, bermain media sosial, internet, pornografi, shopping, masturbasi, dan juga termasuk judi online yang lagi marak belakangan ini. Kalau sahabat Mika atau teman atau kerabat ada yang memiliki perilaku ketergantungan terhadap contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, segera mencari pertolongan ya. Apa penyebab adiksi? Saat individu mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang membuat senang, otak melepas hormon dopamin. Adiksi terjadi ketika otak menjadi kebanjiran dopamin. Mekanisme ini jika berlangsung dalam jangka panjang dapat merusak kondisi otak. Alhasil, seorang individu yang menderita adiksi akan mengalami penurunan kemampuan berpikir, tidak dapat mengambil keputusan dengan optimal, bahkan terjadi penurunan motivasi. Lalu, apa yang membuat seseorang mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang membuatnya kebanjiran dopamin? Pertama, alasan situasional, di mana seseorang melakukan atau menggunakan suatu hal karena dorongan lingkungan sosial. Contohnya ketika ada tekanan dari teman sebaya untuk merokok, dengan alasan menyenangkan atau agar tidak ketinggalan. Lalu alasan kedua, rekreasional, yaitu kondisi di mana seseorang melakukan atau menggunakan suatu hal karena ingin mendapatkan kesenangan. Ketiga, eksperimental. Dalam kondisi ini, seseorang awalnya ingin coba-coba saja karena ada rasa ingin tahu. Kemudian setelahnya, mereka menjadi kecanduan. Contohnya, coba-coba main judi online. Lama-lama penasaran ingin menang besar, akhirnya keterusan main, kecanduan, dan akhirnya sudah pasti rugi besar. Keempat, dependent, yaitu kondisi yang membuat seseorang sudah ketergantungan dengan zat atau aktivitas tersebut. Contohnya, merasa tidak bisa lepas dari rokok setelah makan, tergantung menggunakan zat tertentu untuk mendapat kesenangan, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, apa saja komplikasi adiksi? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh sahabat Mika semua. Jangan anggap sepele adiksi, karena bisa memicu gangguan kesehatan fisik. Jika sudah kecanduan, sahabat Mika bisa mengalami gangguan fungsi otak, gangguan sistem saraf, gangguan fungsi hati, dan lain-lain. Kalau sudah muncul komplikasi, penanganannya juga jadi double. Pertama, kita harus menangani dari sisi psikologisnya agar tidak kecanduan, lalu kita juga harus menangani dari sisi medisnya. Jadi, selain bantuan psikologis, orang dengan masalah adiksi juga perlu menjalani prosedur medis untuk mengatasi masalah kesehatan fisik tersebut. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak seputar kesehatan mental dan berbagai topik lainnya. Yuk datang ke Counter Sehat. Pertanyaan keempat, apakah adiksi menyebabkan gangguan kesehatan mental? Hal yang perlu sahabat Mika pahami, bahwa adiksi sendiri sudah termasuk dalam gangguan mental. Dalam dunia kesehatan mental, adiksi dikenal dengan istilah substance abuse disorder. Apabila dibiarkan,
adiksi bisa memicu komplikasi gangguan kesehatan mental lainnya. Misalnya, munculnya kecemasan berlebih, depresi, self-harm, percobaan bunuh diri, gangguan tidur, gangguan makan, kurangnya konsentrasi, dan kurangnya motivasi. Lalu orang dengan masalah adiksi juga tidak hanya mempengaruhi diri sendiri loh. Pasalnya, dengan kondisi adiksinya, dapat memicu munculnya masalah relasi, baik dengan kekasih atau pasangan, teman, rekan kerja, dan keluarga. Lebih parahnya lagi, adiksi juga bisa memicu munculnya halusinasi dan delusi atau waham. Pertanyaan terakhir, apakah adiksi bisa sembuh? Ini dia kabar baiknya. Walau adiksi sangat berbahaya, gangguan ini masih bisa disembuhkan selama terapi atau pengobatannya konsisten dijalani. Metode penyembuhannya pun harus disesuaikan dengan jenis adiksi yang diderita. Umumnya, penyembuhan dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama ada farmakoterapi, atau melalui konsumsi obat psikiatri. Lalu berikutnya adalah psikoterapi. Ada beberapa metode psikoterapi yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, hipnoterapi, yaitu terapi hipnosis dengan memasuki alam bawah sadar untuk menerima sugesti yang diberikan oleh hipnoterapis. Selain itu, ada juga CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Ini adalah terapi psikologis yang membantu mengubah pola pikir yang keliru, sehingga perilaku negatif bisa secara berangsur berubah menjadi lebih positif. Kemudian ada REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu terapi untuk mengubah keyakinan tidak rasional seseorang terhadap sesuatu, sehingga berpengaruh terhadap perilakunya di kemudian hari. Terakhir ada konseling, yaitu dialog dan konsultasi antara psikolog dengan klien. Tentunya terapi-terapi tersebut harus dilakukan dalam beberapa sesi sesuai dengan kebutuhan klien, hingga seseorang dengan adiksi bisa lepas dari kecanduannya. Selain itu, penyembuhan juga harus dipengaruhi oleh motivasi besar yang harus dimiliki oleh pasien atau klien untuk berubah dan untuk tidak mengkonsumsi atau melakukan aktivitas itu lagi. Kemudian orang di sekitarnya, termasuk teman-teman, support group, dan juga keluarga, harus dapat memberikan dukungan. Dukungan ini sangat berpengaruh terhadap pasien atau klien yang sedang menjalani proses penyembuhan dari adiksi. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Kontra Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika ya. Buat yang masih punya pertanyaan seputar adiksi, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan mental, jangan lupa datang ke sesi Kontra Sehat berikutnya ya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.